ke mode sport ya. Nah, udah mode sport kita coba. Gila. Nah teman-teman, dia udah 100 km ya. Cepet banget. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue Chris Delano, dan kali ini kita akan mereview BYD Sealine 7 versi premium. Seperti teman-teman lihat di depan gua sudah ada BYD Sealine 7 versi premium. Teman-teman bisa lihat untuk penampakannya ya, eksteriornya ini begitu sangat-sangat gagah dan sporty teman-teman. Di bagian cupnya di sini dia ada dua garis ya, yang menambah kesan sporty, dan di sini ada logo BYD berwarna silver atau chrome teman-teman ya. Nah, yang paling gua suka di bagian mobil ini adalah bagian headlampnya. Ini dia memang matanya ini kalau kita lihat sangat-sangat tajam ya, dan LED projector ini kalau nyala dia ada runningnya teman-teman ya. Jadi dia ada variasi, ketika dinyalakan dia nggak langsung nyala bersamaan, tetapi dia munculnya satu-satu gitu teman-teman ya. Oke, nice banget. Untuk di bagian bawahnya ini grillnya ini juga di sini ada lekuk lagi, dan di bawah sini juga ada grill yang seperti ini menambah kesan lebih elegan teman-teman ya. Oke, kita beralih ke bagian samping. So, jadi untuk Sealine 7 tipe premium ini dia menggunakan ban dan velg berukuran 19 inch ya. Jadi kalau versi performanya itu 20 inch, ini 19 inch dengan menggunakan ban bermerek ini ya, Continental guys ya, ukuran 235/50. Nah, di bagian sini juga ada aksen BYD design ya. Hampir semua mobil BYD di Atto 3 dan di bagian line up mobil BYD lainnya ada sirip seperti ini. Kemudian untuk bagian spion di sini ada tulisan NFC, jadi kita bisa membuka pintu dengan menggunakan kartu saja teman-teman ya, dan itu nice banget. Kemudian di bagian handle-nya, jadi kalau kita matikan, kita ngunci, dia akan otomatis melipat ke dalam. Kalau kita membuka, dia otomatis mendorong keluar teman-teman ya. Nice banget. Teman bisa lihat untuk bagian pilarnya sini sudah black glossy teman-teman ya, dan di bagian side-skirtnya sini dia menambah aksen chrome ya, yang menambah kesan lebih sporty dan elegan guys ya. Oke, kita ke bagian belakang. Nah, di sini ini untuk charging ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau baterainya full dia ada indikator 3 hijau di sini ya. Jadi dia sudah CCS 2 ya di sini. Kemudian untuk bagian belakangnya ini bagus banget. Jadi ada lampu LED satu garis yang memanjang tanpa putus ya. Dan itu juga hampir ada di Atto 3. Ini menurut gua menambah kesan futuristik ya. Kemudian di bagian bawah ada logo BYD-nya juga, dan di sini juga ada sebetulnya emblem lagi. Ini BYD Sealine Premium, cuma udah gua copot ya. Kemudian di bagian atas ini ada spoiler ya, menambah kesan sporty juga, dan ada ductile seperti ini juga menambah kesan lebih sporty lagi guys ya. Oke, di bagian bawah sini ada diffuser ya. Ini juga menambah kesan gagah lagi ya untuk di mobil ini. Menurut gue itu nice banget teman-teman ya. Oke guys, sekarang kita sudah berada di dalam kabin BYD Sealine 7. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian depan gua ini setirnya ya, sangat futuristik banget, sangat bagus. Ada logo BYD berwarna black di sini ya. Kemudian di kiri kanannya juga masih terdapat tombol-tombol. Yang ini gua suka banget ya. Jadi kita tidak usah banyak pengaturan di layar sini, tetap ya. Jadi untuk teman-teman bisa lihat di sini, kalau gua pencet ini, jadi ini akan muncul kamera 360-nya ya. Di sini juga ada fitur transparan. Jadi kalau misalkan ada binatang seperti kucing yang sering ada di bawah kolong mobil kita, ini bisa kelihatan guys ya. Jadi aman. Oke. Kemudian ini ada juga adaptive cruise control-nya ya. Dan ini udah bahannya
kulit teman-teman ya. Jadi teman bisa lihat hampir dari semua material yang ada di sini itu bahannya leather guys ya. Kayak ini siluet juga kulit, ini soft touch semua, ini juga soft touch teman-temannya. Ini soft touch ya. Hampir semua material yang kita bisa lihat di mobil ini sudah soft touch guys ya. Ini juga soft touch ya. Nah ini bahkan ini juga konsol boxnya ini siluet, kemudian ini juga soft touch guys ya. Ini nice banget teman-teman ya. Oke, untuk konsol boxnya juga lumayan lega. Oke. Nah untuk joknya sendiri ini sporty banget teman-teman ya, dan dia desainnya ini kayak memeluk badan kita, dan ini enak banget teman-teman ya. Nice banget, apalagi jok ini sudah dilengkapi dengan fitur ventilated seat yang bisa kita atur di sini. Oke, di bagian pengaturan AC kayak gini. Nah ini AC, nah ini ada seat ventilation ya. Kalau gua nyalakan di sini ya, dia akan mendinginkan badan kita sampai ke bagian paha ini. Nice banget teman-teman ya. Dan di bagian pintu, di bagian samping ini unik juga ya. Jadi untuk handle-nya dia ada di bagian atas, dan bukanya juga ke atas ya, bukan nyamping lagi. Kayak gini teman-teman. Ini nice banget motif desainnya. Di bagian sini door trim juga masih terdapat banyak tombol ya, untuk membuka jendela, untuk mengunci, dan juga untuk mengatur spion. Semuanya ada di sini teman-teman ya. Kemudian untuk di bagian sini, bagian tengah, ini ada transmisinya, ada reverse, neutral, dan drive ya. Dan juga parkingnya juga ada di bagian sini. Kalau ini itu untuk mode berkendara, dan ini untuk start stop engine-nya guys ya. Ini nice banget karena kebanyakan mobil listrik, apalagi mobil listrik China sekarang, rata-rata kebanyakan semua pengaturannya itu yang berbentuk fisik atau tombol itu dihilangkan, dan semuanya harus kita atur dari monitor ini, dan itu sangat merepotkan dan sangat annoying bagi gua ya. Karena itu salah satu alasan gua memilih BYD Silent 7 ini, karena dia tidak menghilangkan fungsi-fungsi daripada tombol-tombol fisik yang sangat memudahkan kita dan membuat nyaman kita dalam saat berkendara. Oke, dan kemudian di sini teman-teman bisa lihat juga ada MID-nya, layar di sini. Jadi di sini ya bisa kita lihat ini ada informasi tentang baterai ya, berapa jarak tempuh yang masih bisa kita capai dengan baterai tersebut. Ini 529 km ya. Kemudian ada informasi tentang ban ya. Kemudian di sini ada odometer juga, ada juga ini ya, mode berkendara kita lagi menggunakan eco, sport atau normal ya. Ini menurut gua sudah sangat-sangat lengkap di sini. Dan yang gua paling suka di mobil ini, MID-nya itu menyatu dengan panel dashboard yang ada di sini. Kebanyakan mobil listrik China sekarang, bahkan BYD Seal itu, dia MID-nya ada di atas kayak gini ya, ada monitor kecil yang menurut gua itu agak-agak aneh ya. Rata-rata sekarang mobil listrik China semuanya hampir seperti itu. Nah, untuk BYD Silent 7 ini sendiri menurut gua ini sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat futuristik ya, dimana dia menyatukan MID-nya ada di panel dashboard seperti ini. Dan bahkan di bagian panel ini, di bawahnya ini teman-teman bisa lihat dia punya ambience light ya teman-teman ya. Nah, sampai ke sini ada ambience-nya juga. Bahkan di sini ini juga panel LCD ya, yang juga nyala ya. Kalau malam mungkin lebih kelihatan. Ini akan muncul lampu-lampu yang bisa kita atur warnanya sesuka hati kita guys ya. Oke, kemudian selain MID juga di bagian sini ini juga ada head up display yang akan membuat kelihatan nggak ya? Semoga aja kelihatan di kamera ya. Jadi nanti akan menampilkan informasi-informasi pada saat kita berkendara, dan itu akan membuat kita semakin nyaman dan memudahkan kita. Nah guys, kemudian di mobil ini juga sudah dilengkapi dengan 12 speaker dari DIN Audio ya. Ini juga speaker ya, dimana menurut gua speakernya ini mempunyai kualitas yang sangat-sangat bagus banget teman-teman ya. Kita akan coba kualitas daripada speaker ini seperti apa. Oke, kita pilih lagu yang ini aja. Cool by Tobu.
Bassnya itu dapat banget ya. Ini enak banget kalau teman-teman langsung dengerin, pasti lebih jos lagi teman-teman ya. Sekalian aja ini kita review ya. Untuk musik ya, dia ada Spotify, ada radio FM AM-nya juga musik, dan ada lokal musik juga yang bisa kita taruh di SIM card atau di dalam head unit ini, gitu loh guys ya. Oke. Oke guys, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, di bagian monitor segede ini bisa kita putar menjadi vertikal ya, dan putar lagi menjadi landscape. Oke, pokoknya semua pengaturannya ada di sini ya. Jadi pengaturannya itu teman-teman bisa lihat tentang mobil, misalkan ya, ada connection audio, ada display version ya. Kemudian ini ada ADAS-nya, bisa kita atur ya, vehicle ya. Ya, ini untuk steeringnya. Setirnya ini kita mau di mode comfort atau sport. Kemudian untuk pengeremannya mau di mode comfort atau sport juga guys ya. Lengkap lah pokoknya. Kalau untuk fitur-fitur teman-teman nggak usah khawatir lagi ya. Nah, untuk AC juga sudah, menurut gua sebagai orang awam dan amatir, ini juga bagus banget. Ada air purification ya. Jadi dia bisa mendeteksi kalau udara kita lagi kotor, lagi nggak clean ya, dia bisa berwarna merah. Nanti bisa kita aktifkan untuk air purification-nya, nanti dia bisa berwarna hijau lagi teman-teman ya. Oke. Kemudian di bagian sini ada wireless charging teman-teman ya, berukuran maksimal 50 watt. Nah, teman bisa lihat langsung aja dia otomatis mencas ya. Untuk di bagian sini nggak ada, dia cuma bisa buat naruh HP satunya lagi gitu loh guys ya. Di bagian sini uniknya juga kita bisa naruh botol yang kedalamannya ini masih bisa dalam banget. Kalau kita bisa kita tekan, ini dalam banget guys ya. Bisa taruh botol panjang atau tumbler kopi dan segala macamnya. Kalau di seal itu dia cuma satu aja teman-teman ya. Kalau ini dua-duanya bisa ke bawah. Dan ini kalau kita mau naikin, tinggal pencet tombol yang ada di sini. Untuk konsol box-nya ini cukup dalam juga guys ya. Ini lega banget untuk konsol box-nya. Bisa naruh banyak barang juga. Oke. Sekarang kita akan berpindah ke bagian belakang. Let's go. Oke guys, sekarang gua udah di bagian belakang. Untuk tinggi gua 180 cm, menurut gua ini sangat-sangat lega banget. Nah, untuk kaki, nah ini posisi tadi gua nyetir, posisi nyaman. Lihat teman-teman ya, bisa dapat 10 jari guys ya. Ini bisa dapat 10 jari guys ya. Luar biasa lega banget. Bahkan kaki kita juga bisa kita masukin ke dalam. Ini kita enak banget untuk selonjoran. Wah, ini kayak bos-bos guys ya kalau duduk di belakang. Tinggal kita tambahin headrest seperti ini. Untuk headroomnya, tinggi gua 180 cm, bisa dapat sisa, memang nggak banyak sih, 4 jari. Tapi menurut gua ini juga udah lega banget. Apalagi kalau kita bisa buka sunshade-nya ini, jadi visibilitasnya itu lebih lega ya ke depan. Hi BYD. I'm listening. Open sunshade. Copy that. Ya, seperti inilah rasanya, feel-nya ini enak banget ya. Kalau di SR-V itu dengan tinggi gua itu, gua mentok ya kepalanya untuk duduk di belakang. Kalau ini lega banget, legroom lega. Untuk headroomnya walaupun nggak terlalu lega, tetapi dia minimal tuh nggak mentok ke atas. Kalau seal mungkin agak lebih pendek lagi kali ya. Oke, apalagi di bagian sini juga kita bisa jadikan sebagai armrest ya. Dan materialnya ini nggak main-main ya. Ini materialnya sangat-sangat solid. Kita bisa buka untuk naruh tumbler ya. Di sini juga masih bisa ya naruh barang-barang kecil, jam tangan dan segala macam, atau handphone juga masih bisa ya di sini. Nah, kalau kita duduk seperti ini teman rasanya. Ini enak banget. Gue yakin buat teman-teman yang duduk di belakang
kalau mobilnya lagi dalam keadaan berjalan, ini 5 menit aja bisa tidur pulas guys ya, kalau duduk di belakang ini. Dan tentu untuk mobil listrik ya, walaupun dia RWD, di sini bagian lantai dia rata lantai ya. Untuk duduk di bagian tengah juga sangat-sangat comfy teman-teman ya. Tuh, nggak seperti mobil-mobil bensin RWD yang nggak nyaman, karena di sini kan biasa ada gundukan lagi. Ini enak banget sih guys ya, duduk di belakang sini. Nice banget, BYD, mantap. Untuk AC-nya juga ada di bagian sini di tengah ya. Ini juga bisa kita atur ya untuk arah anginnya. Mantap banget ya. Ada beberapa mobil yang semburan anginnya itu nggak bisa kita atur-atur. Nah, di bagian bawahnya juga dia menyediakan charging ya. Ada USB Type C dan USB Type A. Mantap banget, nice. Oke, sekarang kita langsung ke bagian belakang. Dia udah bisa kick sensor ya. Nah, kayak gini. Cukup luas ya untuk bagian bagasinya. Di bagian kanan ada speaker, ada subwoofer sih ini ya. Kemudian ini juga ada speaker. Bagian kiri juga ada speaker lagi. Nah, ada lampu LED di sini. Ada bagian jaring-jaring buat naro-naro barang, botol-botol mungkin cleaner gitu guys ya. Kemudian ini kabel-kabel ya, wall charger. Dan menurut gua ini cukup luas, dapatlah beberapa koper. Di sini sebenarnya masih bisa kita buka lagi guys ya. Nah, itu guys, dalemannya. Ini bisa taruh barang juga di sini. Nice banget. Oke, ini masih bisa kita turunin sebenarnya. Oke, mantap. Oke guys, sekarang saatnya kita mencoba ya impresi berkendara dengan menggunakan BYD Sea Lion 7 Premium ini. Oke, sekarang posisinya lagi P ya. Oke, jadi untuk drive tinggal gerakan ke belakang aja transmisinya. Oke, di layar MID ya, ada tulisan ini D ya, dan tinggal jalan aja. Oke, nice, sangat smooth, very smooth ya. Untuk kecepatan awalnya itu dari 0 ke 10 km per jam itu sangat smooth yang gue rasakan di sini. Gradualnya itu sangat-sangat mulus ya, mantap banget. Oke guys, ya jadi seperti yang teman-teman tahu, ini BYD Sea Lion 7 Premium ini tenaganya itu 300 horsepower ya, atau setara dengan 230 kW ya, dengan torsi 380 Nm guys ya. Dan dia bisa menempuh 1 sampai 0-100 km per jam itu sekitar 6 detikan ya. Jadi dia lebih lama sekitar 2 detik dibandingkan dengan versi performance-nya, itu bisa mencapai 4,5 detik 0 sampai 100 km per jamnya. Tapi guys ya, karena ini versi premium, jadi ini kan dia penggerak roda belakang atau RWD guys ya. Sedangkan yang performance itu all-wheel drive. Dan menurut gua kalau untuk Jakarta sendiri ya, cocoknya ini kita menggunakan versi premium aja sudah sangat-sangat cukup guys ya. Karena kalau performance itu cocoknya, kalau gua rasa itu lebih cocok di jalan-jalan yang lintasan mungkin guys ya. Mungkin kalau untuk di Jakarta, gue sangat menyarankan teman-teman ambil yang versi premium aja, apalagi harganya itu lebih murah 1 juta dibandingkan dengan versi performance ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di depan agak, kalau depan udah jalan agak kosong, kita akan coba tancap gas lebih dalam ya, 0 sampai 100, mungkin nggak 0 sampai 100, kita cuma coba akselerasinya gimana kalau ngebutnya tuh seperti apa guys ya. Oke, yang pasti impresi berkendara teman-teman bisa lihat ya, ini setirnya ini sudah kulit, jadi nyaman banget untuk digenggam ya. So untuk bentuk setirnya sendiri ini sangat-sangat memanjakan mata kita, karena cakep banget ini ya, ganteng banget setirnya. Bukan hanya eksteriornya aja, tetapi setirnya juga bagus, apalagi dipadukan dengan interiornya yang sangat minimalis ya, tapi
dapat banget kesan elegannya guys ya. Dan yang paling gue suka di mobil ini akhirnya guys ya, ada layar yang sangat besar di sini. Itu ukuran 15 inci. Kalau zaman dulu mungkin kita cuma bisa membayangkannya, ini kok head unit kecil banget gitu loh. Kalau mau lihatnya juga susah. Sekarang ternyata kejadian mobil-mobil kebanyakan sekarang menggunakan head unit sebesar ini. Dan yang lebih unik di BYD, ciri khas BYD itu yang nggak ada di mobil listrik lainnya, itu bahwa head unit ini, monitor ini bisa diputar. Kalau ini kan versi landscape, dia bisa diputar versi portraitnya guys ya, seperti ini teman-teman. Nah, tinggal pencet satu tombol, dia udah berubah menjadi versi portraitnya gini guys ya. Mungkin ini lebih cocok kalau kita lagi mau scroll YouTube Short atau ya maybe TikTok mungkin ya. Karena kalau gua pribadi lebih sukanya tentu yang versi landscape kayak gini teman-teman ya. Iya, jadi lebih minimalis saja kelihatannya. Tapi itu is okay, very good ya menurut gua, menjadi nilai plus dari mobil listriknya BYD guys ya. Dan mobil ini juga udah dilengkapi dengan 12 speaker dari DIN Audio ya, dan pasti kualitas audionya itu sangat-sangat bagus teman-teman. Nanti akan gua kasih dengar juga buat teman-teman semua gimana sih kualitas audio daripada BYD Lion 7 ini guys ya. Oke, nah ini kalau ditikung kayak gini teman-teman, ini sangat-sangat effortless banget gitu loh. Dari injak gasnya, terus handlingnya juga sangat-sangat nyaman dikendari. Bahkan gue bisa bilang ini lebih nyaman dibandingkan Honda HR-V yang katanya mobil Honda itu kan terkenalnya itu fun to drive ya, apalagi di bagian handlingnya. Ini menurut gue lebih bagus dan lebih nyaman dibandingkan Honda ya untuk handlingnya. Ini sangat-sangat stabil guys ya. Kemudian untuk kekedapan juga, karena Lion 7 ini sudah menggunakan double glass untuk kacanya, menurut gua mobil ini cukup kedap ya. Jadi suara-suara kebisingan dari luar itu mampu diredam oleh kabin dan material-material yang ada di BYD Lion 7 ini. Oke guys. Dan satu fitur lagi di Lion 7 ini, dia mempunyai head-up display ya. Jadi kalau teman-teman melihat di situ bisa kelihatan ya, jadi berapa kilometer per jam gue berkendara. Dan fitur tercanggih di mobil ini yaitu, kalau gue nggak salah nggak ada di seal ya. Jadi kalau di Lion 7 ini, kalau misalkan kita menggunakan GPS dari monitor ini, dari head unit ini, jadi nantinya informasi-informasi yang ada di GPS tersebut akan ditampilkan di head-up display yang ada di depan kita ini guys ya. Jadi misalkan 20 km lagi mau belok kiri ya, atau masih berapa kilometer lagi masuk tol, itu ada ditampilkan di bagian head-up display-nya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi untuk melihat informasi GPS atau map yang ada di sini. Kita tinggal lihat aja di head-up display-nya teman-teman. Mantap banget ya. Oke, kemudian tidak ketinggalan, di mobil ini juga ada voice command ya. Coba sekarang kita coba ya voice command-nya. Hi BYD, I'm listening. cukup responsif ya. Open sunroof. Sorry, jadi dia nggak ada sunroof ya, dia cuma panoramic aja. Hi Can I do BYD, something for you? I'm here. open sunshade. No problem. Oke. Sorry, this function is not supported. Teman-teman bisa dengar ya, ini cukup responsif ya. Jadi refleks dia dari apa yang kita perintahkan itu cukup cepat ya. Jadi kalau kita perintahkan Hi BYD, open window. I'm listening. I don't know this yet. I have to learn it first. Hi BYD, I'm here. open window. Copy that. Hi BYD, Please say it. close window. No problem. Nice banget ya. Oke, thank you. Oke guys, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah
Nah, ini panoramiknya juga menurut gua cukup luas ya. Kemudian ada fitur juga seperti yang gue bilang ya, ada ventilated seat ya. Jadi di jok kita ini dia bisa mendinginkan bagian badan sampai ke paha kita. Apalagi dalam kondisi cuaca lagi panas, menurut gue fitur ini sangat dibutuhkan dalam setiap mobil guys ya. Nah, kalau untuk malam sendiri biasanya itu ambience-nya ini kelihatan banget ya. Nah, sebenarnya ini ada ambience guys ya. Cuma mungkin di siang hari nggak terlalu kelihatan. Kalau di malam hari itu kelihatan banget, dan menurut gua ambience-nya ini sangat-sangat bagus dan estetik banget guys ya. Memanjakan mata kita pada saat kita berkendara di malam hari. Dan kalau di malam hari itu yang bagusnya lagi, dia nggak menyilaukan mata kita, baik dari sinar yang ada di monitor yang segede ini, kemudian ambience-nya juga nggak bikin kita silau mata guys ya. Oke guys, di depan nih ada patahan-patahan jembatan ya. Nah, ini sangat-sangat very smooth ya. Untuk suspensinya ini menurut gua juara banget. Kalau di Seal itu dia reboundnya itu agak mengayun sedikit ya. Memang cukup empuk juga di BYD Seal, tapi kalau di sini menurut gua settingan suspensinya itu udah pas banget. Jadi misalkan kalau ada lubang ataupun speed bump atau polisi tidur itu, dia reboundnya itu enggak lebay guys ya. Menurut gua ini sangat stabil, nggak bikin pinggang kita atau badan kita yang getar gimana gitu, enggak. Ini menurut gua the best lah untuk suspensi. Nah, di depan by the way ada BYD Seal juga ya, warna putih. Untuk Seal sendiri ini memang udah menjamur guys ya. Penjualannya paling laris di tahun 2024 ya. Hanya saja mungkin ada penurunan di tahun 2025 karena BYD mengeluarkan tipe BYD Seal Line 7 ini ya. Jadi bagi teman-teman yang suka dengan Seal tapi yang nggak mau ground clearance-nya itu terlalu pendek ya, dan juga mau bagasinya cukup lega untuk bepergian jarak jauh, teman-teman bisa mengambil opsi BYD Seal Line 7 ini untuk menjadi pilihan terbaik buat teman-teman semua ya. Dan untuk Seal Line 7 Premium ini dia bisa menempuh jarak sekitar 560 km kalau nggak salah ya. Jadi dia lebih jauh atau lebih panjang 25 km dibandingkan dengan versi performance-nya teman-teman. Oke guys, jadi di depan setelah tol ini kita akan coba gaspol ya. Kita akan lihat seperti apa ganasnya ya mesin listrik ini. Karena ada Seal Line juga. Guys, ada Seal Line 7 juga ya, warna kalau nggak salah itu Atlantis Grey ya. Atau ya. blue? Bukan blue, mereka sebutnya Atlantis Grey. Kalau yang satunya lagi Shark Grey ya. Shark Grey itu yang performance Yes, kan? yang hanya ada di performance. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Tadi kan gua berkendara di mode Eco, teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan coba di sini. Kita tinggal geser aja ke mode Sport ya. Nah, di mode Sport kita coba. Gila. Nah, teman-teman, dia udah 100 km ya. Cepet banget. Bahkan gua ngerasanya nggak ada 4 detikan kali ya, karena kan gua startnya itu bukan dari 0 km. Ini benar-benar asli guys ya, benar-benar ngebut banget, kencang banget ini mobil guys ya. Makanya gua bilang nggak usah versi performance, ini versi premium aja udah lebih cukup kalau teman-teman mau kebut-kebutan. Untuk nyalip-nyalip ya raja jalanan seperti Fortuner Pajero itu gampang banget teman-teman ya. Teman-teman effortless aja, nggak perlu banyak usaha ya untuk membuat mobil ini melaju kencang. Nah teman-teman, di versi premium ini juga selain mesinnya itu kencang banget,
itu nggak ada gunanya guys ya, mobil kencang tanpa pengereman yang bagus. Nah di mobil ini yang gue rasain itu pengeremannya itu bagus banget teman-teman ya. Jadi pengeremannya itu nggak ada dua settingan ya, jadi ada settingan sport dan comfort. Yang ini gue setting di comfort ya. Ini pengeremannya enak banget, smooth banget teman-temannya, mulus banget. Jadi dia nggak ngejut ya kalau kita mau ngerem mendadak itu. Nih guys ya, jadi ini gua nginjaknya paling sekitar 10% ya, nginjak pedalnya. Tapi dia udah melaju kencang banget, sudah 123 km per jam. Oke guys, 130 km per jam ya. Ya, dikit lagi 140 km. Nah, kalau ngeremnya kayak gini teman-teman, dia smooth banget guys ya. Jadi mobil ini nggak perlu, nggak ada rasa ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan yang mengendarai mobil ini di kecepatan yang tinggi teman-teman ya, karena pengeremannya itu bagus banget. Ya, udah 140 km lagi, 140 km per jam ya. Oke ya, sekarang saatnya di penghujung video kali ini untuk review BYD Sealand 7 ini. Gimana teman-teman? Silahkan komen di bawah pendapat teman-teman semua tentang mobil ini. Apakah worth it dengan harga 629 juta untuk versi premium ini dengan fitur-fitur yang diberikan. Oke, jangan lupa untuk follow dan subscribe untuk teman-teman agar tidak ketinggalan video-video tentang update daripada BYD Sealand 7 Black punya gue ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you.